Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Selanjutnya, salat dan salam tak lupa pula kita haturkan kepada Nabi junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, yang terhormat Ibu Widiawati SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Administrasi Pendidikan. Baiklah, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya Nadia Ulfa selaku moderator dan teman saya Winda Aktania. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik mengenai administrasi ketetausahaan sekolah, yang mana materi pertama akan dibacakan oleh Winda Aktania. Kepada Winda dipersilakan. Baiklah, terima kasih moderator. Saya akan membacakan materi yang pertama, yaitu pengertian administrasi ketetausahaan sekolah. Administrasi tata usaha yaitu segenap proses kegiatan pengelolaan surat menyurat yang dimulai dari menghimpun atau menerima, mencatat, mengelola, menggandakan, mengirim, dan menyimpan semua bahan keterangan yang diperlukan oleh organisasi. Menurut De Liangji, administrasi ketatausahaan adalah segenap rangkaian aktivitas menghimpun, mencatat, mengolah, mengganda, mengirim, dan menyimpan keterangan-keterangan yang diperlukan dalam setiap organisasi. Selanjutnya yaitu pola perbuatan kegiatan ketatausahaan. Ada 6 pola. Yang pertama yaitu menghimpun segala keterangan yang diperlukan. Kedua, mencatat berbagai keterangan. Yang ketiga, mengolah berbagai keterangan-keterangan yang telah dihimpun. Yang keempat, memperbanyak dengan berbagai cara dan alat sebanyak jumlah yang diperlukan. Yang kelima, yaitu menyampaikan dengan berbagai cara dan alat dari pihak pertama ke pihak lain. Yang keenam, yaitu menaruh dengan berbagai cara dan alat di tempat tertentu yang aman. Selanjutnya yaitu proses administrasi ketatausahaan sekolah. Ada 2, 1 persuratan. Tata cara persuratan di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan diatur dalam Kemendikbud Republik Indonesia nomor 091 Undang-Undang tahun 1995 tanggal 25 April 1995 tentang pedoman tata persuratan dan kearsipan di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Menurut Kemendikbud nomor 091 U 1995, surat adalah suatu sarana komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan informasi tertulis oleh satu pihak kepada pihak lain. Yang kedua yaitu kearsipan. Arsip adalah naskah dibuat dan diterima oleh lembaga negara atau swasta dalam membentuk dan corak apapun, baik dalam keadaan tunggal maupun berkelompok, dalam rangka pelaksanaan kegiatan lembaga tersebut. Kegiatan pengelolaan arsip terdiri dari azas penataan arsip, sistem penataan arsip, prosedur penataan arsip, peralatan dalam penataan arsip, dan peminjaman arsip. Selanjutnya, tata ruang kantor atau sekolah. Menurut Litterfeld and Peterson mengatakan, office layout may be defined as the arrangement of furniture and equipment within available floor space. Tata ruang kantor dapat dirumuskan sebagai penyusunan perabot dan alat perlengkapan pada luas yang tersedia. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Winda Aktania atas penyampaian materinya. Untuk materi selanjutnya, saya sendiri akan menyampaikannya, yaitu mengenai asas-asas tata ruang kantor. Terdiri atas 4 azas menurut Richard Mutter. Yang pertama, azas jarak terpendek. Yang kedua, azas rangkaian kerja. Yang ketiga, azas penggunaan segenap ruangan. Yang keempat, azas perubahan susunan tempat kerja.
Selanjutnya itu mengenai bentuk-bentuk ruang kantor. Yang pertama itu tata ruang tertutup. Suatu tata ruang dikatakan terpisah-pisah atau tertutup apabila susunan ruang tersebut untuk bekerja terbagi-bagi dalam beberapa bagian. Yang kedua, tata ruang terbuka. Dalam susunan ini, ruang yang dipergunakan untuk ruang bekerja tidak dipisah-pisahkan atau tidak menggunakan penyekat, tapi semua aktivitasnya dilaksanakan pada satu ruang besar terbuka. Yaitu mengenai prinsip-prinsip tata ruang kantor atau sekolah. Prinsip yang pertama yaitu pekerjaan harus mengalir terus-menerus sedapat mungkin dalam garis lurus. Yang kedua, bagian-bagian dan seksi-seksi yang berfungsi sama dan berhubungan harus ditempatkan secara berdekatan untuk mengurangi waktu berpergian. Yang ketiga, aliran pekerjaan harus sederhana sehingga dapat mengurangi hilir mudik pegawai dan penyampaian surat-surat dalam jarak yang pendek. Yang keempat, meletakkan perlengkapan kantor harus dekat dengan pegawai yang menggunakannya. Yaitu mengenai peranan guru dalam administrasi ketatausahaan sekolah. Yang pertama yaitu pencatatan murid. Pencatatan terhadap siswa ini terutama adalah siswa baru, siswa per kelas per semester, dan mengulang kelasnya, pindahan, serta jumlah siswa yang keluar karena lulus atau bahkan karena dropout. Tugas lainnya adalah pencatatan daftar lahir siswa dalam rangka untuk menghitung keaktifan siswa dalam partisipasinya dalam kerjasama dan sebagai alat kontrol dalam menegakkan tata tertib sekolah. Yang kedua, pencatatan tentang guru. Data tentang keadaan guru harus dicatat dengan baik, terutama tentang jumlah, data pribadi, masa kerja, dan bahan untuk usulan kenaikan pangkatnya dan gaji berkala. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan kata dan kalimat, kami mohon maaf. Kami dari kelompok 9 pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.